Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alvina Fauzia, NIM 10573119921 dari kelas AK21G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang materi KAS pada pengantar akuntansi 2 sebagai tugas final untuk matkul pengantar akuntansi 2. KAS. KAS adalah pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan di dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Sedangkan pengertian KAS menurut akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dapat diterima sebagai setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Prosedur penerimaan KAS terbagi atas 3, yaitu terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, yang menerima, dan yang mencatat penerimaan uang. 2, setiap hari harus dibuat laporan KAS dan pada perusahaan kecil dilakukan oleh pemilik perusahaan. 3, setiap penerimaan uang langsung disetorkan ke bank sebagaimana adanya. Sedangkan prosedur pengeluaran KAS yaitu terbagi atas 5, yaitu semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui KAS kecil. Semua pengeluaran KAS harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. 3, dibentuk KAS kecil yang diawasi dengan ketat. 4, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang otentik dan akurat, atau dengan menggunakan sistem voucher. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran KAS, yang menyimpan uang KAS, dan melakukan pengeluaran KAS, serta yang mencatat pengeluaran KAS. KAS kecil atau petty KAS. Definisi KAS kecil adalah uang KAS yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Ada 2 metode pencatatan KAS kecil, yaitu metode impref dan metode fluktuasi. Metode impref fund atau fluktuasi fund. Bagian A yaitu pengadaan petty cash atau KAS kecil. Pada impref fund yaitu petty cash di debit dan cash in bank di kredit. Pada fluktuasi fund yaitu petty cash di debit dan cash in bank di kredit, berarti sama dong. Pada bagian B yaitu penyaluran KAS kecil untuk di rutin, yaitu di impref fund tidak ada, dan di fluktuasi fund yaitu beban telepon di debit, beban transportasi di debit, sedangkan petty cash di kredit atau KAS kecil di kredit. 3, pengisian kembali petty cash, pengisian kembali petty cash. Di impref fund yaitu beban-beban di debit, cash in bank di kredit. Sedangkan di fluktuasi yaitu petty cash di debit, sedangkan cash in bank di kredit. Kita masuk ke contoh soal, yaitu pada awal Februari tahun 2006, manajer keuangan PT Mitra Lestari membentuk dana KAS kecil yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati dana KAS kecil yang dibentuk sebesar 1.500.000 akan diisi kembali setiap tanggal 6 dan tanggal 1 dan tanggal 16 di setiap bulannya. Berarti 2 kali pengisian untuk KAS kecil. Selama bulan Februari 2006, transaksi PT Mitra Lestari yang menggunakan KAS kecil adalah sebagai berikut. Pada 4 Februari, pembelian meterai dan perangko sebesar Rp255.000. Pada 10 Februari yaitu membayar beban perbaikan kendaraan sebesar 600. 2 Februari yaitu membeli bensin, solar, minyak
sebesar Rp2.275.000. Pada 17 Februari membayar beban perbaikan gedung kantor sebesar Rp850.000. Pada 25 Februari membeli perlengkapan kantor sebesar Rp450.000. Inilah tabel pada contoh soal tadi, yaitu di impref dan fluktuasi. Pada tanggal 1 Februari di impref dan fluktuasi. Kas kecil di debit dan kas di kredit. Di impref dan fluktuasi sama. Pada 4 Februari yaitu ditulis di fluktuasi, yaitu beban meterai dan perangko 225 dan kas kecilnya di kredit, sedangkan beban meterai dan perangkonya di debit. Pada 10 Februari beban perbaikan kendaraan di debit, kas kecil di kredit Rp600.000. Pada 12 Februari beban bahan bakar di debit Rp275.000 dan kas kecilnya ditulis di kredit seharga Rp275.000. Pada 16 Februari macam-macam beban, yaitu Rp1.100.000 di debit dan kas di kredit Rp1.100.000 pada impref, sedangkan pada fluktuasi kas kecil di debit Rp1.500.000 dan kas di kredit Rp1.500.000. Pada 17 Februari di fluktuasi beban perbaikan gedung 850, kas kecil 850. Pada 25 Februari perlengkapan kantor di debit seharga 450 dan kas kecil di debit 450 pada fluktuasi. Kita masuk ke tanggal 1 Maret, itu macam-macam beban 1.300.000 terus di debit, sedangkan kasnya di kredit 1.300.000. Pada fluktuasi kas kecilnya di debit seharga 1.500.000 dan kasnya di kredit 1.500.000. Inilah untuk pencatatannya, itu pada 1 Februari pembentukan kas kecil di impref sebagai di debit, membeli meterai dan perangko di kredit pada impref dan fluktuasi, membayar beban perbaikan kendaraan di kredit, membeli bensin, solar dan minyak di debit, di kredit, pengisian kembali kas kecil yaitu kredit 1.100.000 pada impref dan fluktuasi, membayar beban perlengkapan gedung kantor di kredit di debit 850, kan kantor sebesar, membeli perlengkapan kantor sebesar 450.000 di kredit, dan pada 1 Maret 1.300.000 di debit sebagai pengisian kembali kas kecil, karena pada saat tanggal 1 dan 16 berarti 3 kali pengisian untuk penyelesaian ini. Jadi impref seharga 1.300.000 saldonya dan fluktuasi seharga 2.100.000. Kita masuk ke rekonsiliasi bank atau bank reconciliation. Rekonsiliasi bank adalah suatu daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas antara catatan perusahaan dan catatan bank, membandingkan mencocokkan saldo kas perusahaan menurut catatan dalam buku perusahaan dan menurut buku bank. Penyebab perbedaan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank yaitu terdapat 7, yaitu setoran dalam perjalanan, cek beredar, cek kosong, penagihan oleh bank, jasa giro, beban bunga administrasi, dan kesalahan-kesalahan. Kita masuk ke contoh. PT Doremi menyimpan dananya di Bank Dana Asia cabang Jaksel pada awal bulan Februari 2006 saat menerima rekening koran dan Bank Dana Asia. Akuntan PT Doremi melihat perbedaan antara saldo kas di Bank menurut catatannya dengan saldo kas menurut rekening koran menurut rekening koran. Menurut catatannya saldo kas pada rekening adalah sebesar 45.500.000, sedangkan menurut rekening koran Bank Dana Asia sebesar 54.400.000. Jadi otomatis beda.
Setelah ditelusuri, akuntan perusahaan tersebut menemukan beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo tersebut, yaitu setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2016 sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Tagihan PT Doremi kepada PT KLM di Surabaya sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank Dana Asia telah berhasil dan PT Doremi belum mengetahuinya. Pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh PT Doremi. Beban administrasi bank sebesar 300.000 belum dicatat oleh PT Doremi. Cek yang diterima PT Doremi pada tanggal 20 Januari yang lalu dari PT Dingdok sebesar 4 juta ternyata tidak ada datanya. Cek yang telah dikeluarkan PT Doremi pada akhir bulan Januari yang lalu sebesar 13.600.000 ternyata oleh pengannya belum dicairkan. Cek sebesar 7.600.000 yang diterima PT Doremi PT Nivasol sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh PT Akuntan PT Doremi sebesar 2.500.000. Cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan PT Doremi pada pertengahan bulan Januari yang lalu untuk membayar beban perbaikan kendaraan oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Kita masuk ke rekonsiliasi bank. Saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Saldo kas menurut perusahaan ditambah yaitu penagihan piutang oleh bank, pendapatan bunga bank, kesalahan pencatatan sejumlah 15.800.000, sedangkan yang dikurang yaitu beban administrasi bank, cek kosong, kesalahan pencatatan yaitu 5.300.000, sedangkan saldo kas menurut bank yang ditambah yaitu setoran dalam perjalanan 15.200.000, yang dikurang cek beredar yaitu 13.600.000. Jadi saldo yang benar adalah 56 juta rupiah. Mencatat inilah penulisannya, mencatat pembebanan administrasi yaitu beban administrasi di debit, kas di kredit. Mencatat gagalan cairan cek akibat tidak ada dana yaitu 4 juta di piutang, 4 juta di debit, sedangkan kas di kredit 4 juta. Koreksi atas kesalahan pembayaran beban tertentu dengan cek, yaitu beban perbaikan kendaraan 1 juta di debit, sedangkan kas di kredit 1 juta. Arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran di dalam suatu periode tertentu beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tertentu. Sedangkan sumber arus kas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan pendanaan. Oke, baiklah, mungkin itulah yang sempat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.